Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Berlatar belakang di negara Prancis, di sini kita diperlihatkan seorang pandai besi dan pembuat pedang bernama Balial. Yang pada saat ini, dia sedang berduka atas meninggalnya sang istri yang bunuh diri tanpa sebab. Hal ini tentunya menyebabkan dirinya tersebut menjadi depresi dan sangat menutup diri dari orang lain. Pada suatu hari, di saat Balial sedang bekerja, tiba-tiba ia didatangi rombongan tentara salib yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Godfrey. Di sana, Godfrey dan Balial membicarakan masa lalu mereka berdua, dan ternyata Balial ini adalah anak kandung dari Godfrey hasil hubungan gelap bersama seorang wanita. Untuk menebus rasa bersalahnya itu, kemudian Godfrey pun mengajak Balial untuk ikut bersamanya menuju kota Yerusalem. Awalnya, Balial menolak ajakan tersebut dan memilih untuk hidup di kampung halamannya. Namun, pada malam harinya, di saat Balial sedang bekerja, tiba-tiba dia didatangi oleh kakak tirinya yang langsung mengintimidasinya, karena dia tidak suka akan kehadiran Balial di desa tersebut. Namun, di saat sang kakak tiri menyinggung tentang mendiang istrinya, Balial yang tidak terima pun langsung menusuk dan membakar kakak tirinya tersebut hidup-hidup. Karena sudah terlanjur membunuh, akhirnya Balial pun memutuskan menyusul rombongan Godfrey yang akan menuju Yerusalem. Singkat cerita, mereka pun sudah bertemu, dan di perjalanan saat mereka sedang beristirahat, Godfrey pun mulai melatih Balial berpedang. Namun di saat latihan berlangsung, tiba-tiba mereka pun didatangi oleh beberapa pasukan yang sedang mencari Balial, karena dia ini telah membunuh kakak tirinya. Namun Godfrey dan para pasukannya tidak ingin menyerahkan Balial kepada mereka, sehingga terjadilah pertarungan di antara kedua belah pihak. I am the son of Roger de Coeur. Akibat pertarungan tersebut, beberapa pasukan Godfrey pun tewas dan Godfrey sendiri harus menerima luka panah di tubuhnya. Dan mereka pun mulai melanjutkan perjalanan kembali, sehingga pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Messina di Italia. Malam harinya, di saat Balial sedang berdoa, tiba-tiba keadaan Godfrey semakin memburuk. Dan di saat-saat terakhirnya, Godfrey pun mewariskan pedangnya kepada Balial. Even if it leads to your death. And that's... Paginya, Balial pun melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem dengan menyeberangi lautan. Namun sayangnya perahu yang ditumpanginya mengalami kecelakaan karena badai yang sangat besar. Hal ini tentunya membuat semua awak kapal tewas dan hanya Balial lah yang selamat. Balial pun menelusuri pantai itu dan kemudian ia melihat seekor kuda yang terikat di sebuah perahu. Balial pun mencoba mengendarai kuda tersebut, namun sayangnya kuda itu lari, sehingga pada akhirnya Balial pun dengan terpaksa harus berjalan kaki dengan melewati gurun pasir. Hingga ia pun sampai pada sumber mata air, hingga ia kembali melihat kuda yang lari barusan. Tidak lama kemudian datang dua orang Arab yang mengklaim sebagai pemilik kuda tersebut dan meminta kepada Balial untuk mengembalikan kuda itu. Namun permintaan dari orang Arab itu ditolak oleh Balial, sampai pada akhirnya mereka pun saling bertarung satu sama lain untuk memperebutkan kuda itu. Pertarungan itu pun kemudian dimenangkan oleh Balial dengan membunuh salah satu di antara mereka berdua. Namun untuk orang yang satunya lagi, Balial memilih untuk mengampuni nyawanya, dan Balial pun meminta orang tersebut untuk mengantarkannya menuju kota Yerusalem.
Singkat cerita, Balial pun tiba di kota Yerusalem dan seorang ksatria salib mengetahui bahwa Balial ini adalah anak kandung dari Godfrey yang merupakan jenderal tentara salib. Ia pun menghormati Balial dan langsung mempersilahkannya untuk beristirahat di tempat yang sangat mewah sebagaimana seorang bangsawan. Kemudian ajudan dari Godfrey mengajak Balial berkeliling kota Yerusalem. Namun di saat mereka sedang berkeliling kota tersebut, dia melihat ada 2 orang tentara salib yang mendapatkan hukuman mati karena telah membunuh orang-orang Arab. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Raja Baldwin telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Sultan Damaskus yaitu Salahuddin. Setelah berkeliling Yerusalem, Balial pun diundang untuk makan bersama dengan keluarga kerajaan. Di antaranya adalah adik Raja Baldwin yaitu Ratu Sibilia dan suaminya yang bernama Guy de Lusignan, yang terlihat arogan dan sombong. Bahkan ia tidak sudi makan bersama dengan orang tidak jelas seperti Balial. Tidak lama kemudian, Raja Baldwin pun memanggil Balial untuk menghadapnya. Ternyata Raja Baldwin ini mengalami penyakit kusta sehingga dia pun harus menutupi wajahnya dengan topeng. Raja Baldwin merupakan penguasa Yerusalem yang memimpin pasukan Kristen. Setelah itu, sang raja pun menugaskan Balial untuk melindungi wilayah kekuasaan ayahnya yang berada di kota Ibelin. Dan Balial pun pergi menuju kota Ibelin untuk melaksanakan perintah dari sang raja. Sesampainya di kota Ibelin, Balial pun diberikan sebanyak 100 hektar tanah dan beberapa kuda perang. Namun ternyata kota tersebut mengalami kekeringan sehingga penduduknya kesulitan untuk bercocok tanam. Kemudian Balial pun langsung menugaskan kepada semua para pekerjanya untuk segera menggali sebuah sumur agar mendapatkan sumber mata air. Dan akhirnya setelah cukup lama menggali, akhirnya usaha mereka pun mendapatkan hasil dengan munculnya sumber mata air di sana. Mereka pun mulai mengalirkan air tersebut menuju ladang pertanian, dan tidak lama kemudian Ratu Sibilia dan rombongannya pun tiba di tempat kediaman Balial. I'm on my way to Cana. The better trick would be to change you to a nobleman. It is given. Latif. Setelah beristirahat beberapa waktu di kediaman Balial, ternyata Ratu Sibilia ini menyukai Balial. Singkat cerita, mereka berdua pun menjalin hubungan yang cukup dekat dan mereka pun sempat cimimiu. Seiring berjalannya waktu, kota Ibelin yang tadinya gersang kini sudah berubah menjadi kota yang sangat subur. Dan di sisi lain, Guy de Lusignan dan Reynaud de Chatillon dan semua tentara salib mulai membuat kekacauan dengan membantai para pedagang muslim dari Damaskus. Hal tersebut membuat perdamaian antara kaum muslim dan juga Kristen mulai memanas, dan yang paling parahnya lagi bisa saja memicu peperangan antar kedua belah pihak. Kabar pembantaian tersebut kini telah terdengar sampai ke telinga Sultan Salahuddin, sehingga pada akhirnya dia pun langsung mengerahkan sebanyak 20.000 pasukannya untuk menuju perbatasan Yerusalem untuk menyerang tentara salib. Singkat cerita, Sultan Damaskus Salahuddin pun telah tiba di perbatasan kota Yerusalem dengan 200.000 pasukannya, yang membuat orang-orang Yerusalem pun ketakutan dan berlarian menuju benteng. Balial yang pada saat itu di posisi yang sangat dekat dengan posisi benteng tersebut, dia pun mulai mencoba menghadang pasukan Salahuddin dengan membawa pasukan yang sangat terbatas. Namun usahanya itu sia-sia saja, sehingga pada akhirnya pasukan mereka pun dikalahkan dengan mudah oleh pasukan Salahuddin. Tidak lama kemudian, tentara salib pun datang dan dipimpin oleh Raja Baldwin. Kemudian Raja Baldwin bersama Sultan Salahuddin pun bernegosiasi untuk melakukan perdamaian kembali. Di sana, Raja Baldwin berjanji kepada Sultan Salahuddin untuk segera mengadili Guy de Lusignan dan Reynaud de Chatillon atas perbuatan yang sudah mereka lakukan.
Dan sebagai seorang teman, Sultan Salahuddin mengirimkan tabibnya untuk merawat Raja Baldwin. Assalamualaikum. Akhirnya, peperangan antara kaum muslim dan tentara salib dapat dihentikan, dan kini pasukan Raja Baldwin mulai memasuki kastil untuk memberikan hukuman kepada adik iparnya dengan pengurungan dalam sebuah penjara. Singkat cerita, kondisi kesehatan Raja Baldwin pun kian memburuk akibat penyakitnya tersebut. Dan sebelum ia wafat, Raja Baldwin kemudian berwasiat kepada Balial untuk menikahi adiknya Ratu Sibilia yang masih berstatus sebagai istri dari Guy de Lusignan, agar kelak nantinya Guy tidak akan menghancurkan perdamaian antara pihak Muslim dan juga Kristen. Namun wasiat dari sang raja pun langsung ditolak oleh Balial dikarenakan dia ini tidak mau dicap oleh masyarakat sebagai perebut istri orang. Beberapa hari kemudian, Raja Baldwin pun memanggil Sibilia untuk yang terakhir kalinya. Dia kemudian memberikan tahta kepada anak Sibilia sebagai raja berikutnya, sampai akhirnya Raja Yerusalem Baldwin IV pun wafat. Paginya, anak dari Sibilia pun naik tahta sebagai raja baru Yerusalem. Namun setelah penobatan tahta selesai, Sibilia baru menyadari bahwa ternyata sang anak juga mengidap penyakit yang sama seperti pamannya, yaitu Baldwin IV. Pada akhirnya, dengan terpaksa pun Sibilia memilih untuk mengakhiri hidup anaknya agar kelak saat dewasa nanti dia tidak menderita seperti pamannya. Dan tahta pun jatuh kepada Guy de Lusignan. Karena takut dikudeta, ia kemudian mengirimkan tentara salib untuk membunuh Balial. Namun, ketiga pasukan salib yang dikirim tersebut dapat dikalahkan oleh Balial. Guy de Lusignan yang kini sudah mendapatkan kekuasaan penuh karena sudah menjadi raja, akhirnya dia pun membebaskan tukang adu domba, yaitu Reynold de Chatillon, dari penjara untuk membuat sebuah kekacauan kembali dengan cara membantai para kaum muslim tanpa pandang bulu. Sampai-sampai mereka ini berani untuk membunuh adik perempuan dari Sultan Damaskus, yaitu Salahuddin. Mengetahui kejadian itu, Sultan Damaskus pun marah dan langsung mengutus pasukannya untuk mengambil jasad adiknya. Namun, dengan arogannya, Guy malah membantai para utusan yang dikirim oleh Sultan Salahuddin, dan parahnya lagi kemudian dia pun mulai menyatakan perang dengan Sultan Damaskus. Setelah itu, Guy kemudian mengerahkan semua pasukannya dengan persenjataan lengkap untuk bertempur dengan pasukan Muslim. Namun, sebelum mereka ini berangkat di sana, Balial dan Jenderal Tiberias menyarankan Guy untuk tidak meninggalkan benteng, dikarenakan pasukan Salahuddin akan sangat mudah menjatuhkan pasukan-pasukan salib. Ditambah lagi dengan jarak yang sangat jauh, hal ini tentunya sangat berbahaya ketika para tentara mengalami dehidrasi. Namun saran dari Balial malah diajukan oleh Guy, dan dia pun malah menghina Balial sebagai seorang tukang besi. Sampai pada akhirnya Balial pun memutuskan untuk tidak ikut berperang bersama dan memilih untuk menetap di dalam benteng. Di perjalanan, saat pasukan salib melewati gurun pasir, para tentara Muslim pun mulai mencemari udara dengan cara membakar dedaunan kering, dan debu pun mengotori udara sehingga pada akhirnya sebagian dari tentara salib pun harus kehausan dan kehabisan tenaga. Seperti yang sudah dikatakan oleh Balial, kini pun tentara salib telah dibantai habis-habisan oleh pasukan Salahuddin dan hanya menyisakan sebagian kecil prajurit yang disandra, termasuk Reynold de Chatillon. Raja Salahuddin yang pada kala itu sudah sangat marah pada Reynold, dia pun kemudian memutuskan untuk memenggal kepalanya. Why are you not close enough? Beberapa hari kemudian, tentara yang dipimpin oleh Balial tiba di lokasi perang.
Dia pun kaget karena melihat ribuan mayat tentara salib yang dibunuh oleh tentara Muslim. Namun dia tidak bisa menyalahkan Salahuddin karena memang ini semua adalah ulah dari pasukannya sendiri. Kemudian Balial pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem dan mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi pasukan Muslim. Pada malam harinya, pasukan Muslim di bawah pimpinan Sultan Salahuddin pun datang dan mulai menghujani benteng Yerusalem dengan pelontar api sehingga menghancurkan sebagian benteng. Melihat kejadian tersebut, para tentara salib pun langsung membalas dengan serangan yang sama, juga dengan pelontar yang sama, serta dengan ranjau yang telah mereka pasang. Pasukan Muslim mencoba menerobos masuk ke dalam benteng menggunakan menara kayu, namun para tentara salib menghujani pasukan Muslim dengan api dan panah, sehingga pada akhirnya semua menara itu pun roboh terbakar dan pertempuran itu berlangsung cukup lama dan juga menimbulkan banyak sekali korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Hingga pagi hari perang masih berlangsung, bahkan lebih brutal dari sebelumnya. Kini pasukan Muslim mengubah strateginya dengan mengincar sisi lemah dari benteng Yerusalem agar tembok tersebut bisa dijebol. Dikarenakan pasukan Muslim yang sangat banyak, peperangan ini pun dimenangkan oleh Kesultanan Damaskus di bawah kepemimpinan Salahuddin. Allahu Akbar! Meskipun telah memenangkan peperangan dengan murah hati, kemudian Sultan Salahuddin pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Balial agar menyerahkan hak penuh atas kota Yerusalem. Dan sebagai gantinya, Sultan Salahuddin yang bijaksana mengampuni para tentara salib dan serta penduduk kota Yerusalem. Kemudian Salahuddin pun berjanji akan mengawal para tentara salib dan penduduk kota untuk menuju ke perbatasan. Dikarenakan kemurahan hati dari Salahuddin, akhirnya Balial pun menyerahkan kota Yerusalem kepada Salahuddin. I swear to God, Salahuddin, everything. Singkat cerita, setelah pertempuran itu selesai, Sultan Salahuddin pun memasuki kota Yerusalem dan kemudian bersujud syukur di dalamnya. Sementara itu, Balial dan Ratu Sibilia, juga penduduk Kristen, memutuskan untuk pergi menuju kampung halaman Balial untuk tinggal di sana dan hidup dengan damai tanpa adanya peperangan. Di akhir film, kita